Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah latar belakang. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Awalnya, kerajaan ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian mendudukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar Kerajaan Aceh, mencakup Daya serta Pedir. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kerajaan Aceh. Selanjutnya ada letak geografis. Di abad ke-15, Kerajaan Aceh didirikan oleh Muzaffar Shah, terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terletak dari daerah Deli sampai semenanjung Malaka. Yang selanjutnya ada kehidupan politik Kerajaan Aceh. Berdasarkan Bustanus Salatin 1637 Masehi, raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Aceh adalah: yang pertama ada Sultan Ali Muhayat Shah. Ia memerintah Aceh tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru. Yang kedua ada Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Muhayat wafat, pemerintahan beralih ke putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Selanjutnya ada Sultan Alauddin Riayat Shah Kahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami perluasan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka meski gagal. Selanjutnya adalah Sultan Iskandar Thani. Ia memerintah Aceh pada tahun 1636 sampai 1641. Dalam menjalankan pemerintahannya, muncul seorang ulama besar bernama Nuruddin Ar-Raini. Ialah yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanus Salatin. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Selanjutnya ada kehidupan masa Kerajaan Aceh. Yang pertama, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial di Aceh muncul dua golongan yang saling merebut kekuasaan. Yang pertama adalah golongan Teku dan yang kedua adalah golongan Tengku. Golongan Teku adalah golongan bangsawan dan golongan Tengku adalah golongan ulama. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh pada daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting seperti timah dan lada. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa kemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari berbagai penjuru, namun penyerangan ini gagal karena adanya persekongkolan antara Portugis dan Kesultanan Pahang. Selanjutnya ada masa kemunduran Kerajaan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang letaknya sangat strategis di daerah pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan ini juga memiliki daerah yang luas, sehingga kerajaan ini sangat maju. Terutama di bidang perekonomiannya, perkembangannya sangat pesat terlebih saat masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan Islam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang tidak tersampaikan dan kata yang tidak pas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.